Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar panas dan mantap bos. Nah, yang pertama kembali kita bahas KF21 nih. Jadi beberapa hari lalu, Panglima Angkatan Udara Arab Saudi tiba-tiba muncul di Korea Selatan. Beliau bukannya mau nyari kimchi, apalagi kimcil ya kan, tapi nyari jet tempur baru bos. Opsi atau pilihan alternatif yang katanya sebagai pengganti F-35 yang lagi bermasalah secara politik dengan Mama Rika. Nah loh, di sini kabar panasnya Korea pun tak cuma menyodorkan jet tempurnya doang bos, tapi yang disodorkan adalah sebuah paket lengkap. Bahkan ada potensi produksi lokal yang sejalan dengan Saudi Vision 2030. Nah ini nih yang jadi pertanyaan, jika Saudi benar-benar serius masuk ke program KF21, apa kemungkinan dampaknya terhadap Indonesia bos? Apakah positif atau malah negatif nih? Setelah ini kita coba kupas tipis-tipis bosku. Kemudian kabar kedua lagi-lagi datang dari BOP, Board of Peace, Dewan Perdamaiannya Paman Donald, yang katanya uang iurannya itu akan dipakai untuk melakukan perlucutan senjata para pejuang Gaza alias Hamas. Nah loh, cukup amsyong nih bos. Jadi jika negara-negara anggota BOP itu nyodorin duit, nah duitnya bakal dipakai untuk kepentingan itu dong. Lantas, bagaimanakah itu sebenarnya? Bagaimana soal rekonstruksi Gaza? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama soal KF21 bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita Korea berikut. 28 Januari 2026 di pusat KAI Sacheon, Korea Selatan, delegasi Arab Saudi yang datang pun ternyata bukan sembarangan nih. Namanya Turki bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud. Beliau adalah seorang jenderal, panglima tertinggi Angkatan Udara Saudi bos. Juga merupakan anggota keluarga kerajaan dan juga orang yang jadi tombol approve untuk pembelian jet tempur kelas berat Arab Saudi. Nah, tak main-main, beliau pun datang langsung ke pabrik KAI meninjau jet tempur KF21 bos. Dan di KAI, para delegasi Arab Saudi ini pun berkeliling di fasilitas produksinya, melihat langsung lini perakitan, kemudian juga mengikuti static and ground display KF21, dan juga dapat briefing soal performa, roadmap sampai dengan sistem tempur masa depan KF21 bos. Jadi KAI nggak cuma pamer badan pesawatnya doang, tapi juga pamer kemampuan MRO, juga sistem pelatihan pilot dan teknisi, sampai dengan konsep perang udara masa depannya, yaitu NACS dan MAMTI. Nah, di sini dari sumber-sumber berita, alasan mengapa tiba-tiba Saudi melirik KF21 adalah karena jet tempur F-35 yang sudah lama dilirik Arab Saudi kini sedang bermasalah bos. Nah, jadi Saudi sebenarnya pengennya F-35 nih, tapi amsyongnya terhalang pula dengan politik Amerika. Kemudian juga adalah karena faktor Israel. Dan approvalnya juga ya muter-muter bos, kayak komedi puter. Jadi singkatnya, uang Arab Saudi ada, kebutuhan juga mereka ada, tapi pintunya belum dibuka. Nah, di titik inilah KF21 muncul sebagai opsi yang terlihat realistis tapi tetap canggih nih bos. Dan pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa yang ditawarkan Korea ke Arab Saudi? Karena kita tahu kocek Arab Saudi, dompet Arab Saudi itu tebal ya kan? Kemudian apa dampaknya ke Indonesia? Apakah positif atau malah negatif nih bos? Simak videonya sampai habis. Nah, yang pertama untuk penawaran masih dari sumber-sumber yang sama. Jadi kepada Arab Saudi, Korea pun ternyata nggak cuma nawarin penjualan jet tempurnya doang, tapi sebuah paket mantap nih bos. Yaitu pertama jet tempur KF21 Boramai generasi 4,5, kemudian ditawarkan juga roadmap upgrade menuju 4,5 plus, bahkan generasi 5 dengan kemampuan minute unmanned teaming. Jadi jet tempur plus drone pendampingnya nih bos. Bahkan juga menawarkan kerjasama produksi lokal, MRO, pelatihan, sampai industrial participation. Dan semua dibungkus manis sejalan dengan Saudi Vision 2030. Nah,
Artinya ya, kalau jadi Saudi bukan cuma beli, tapi ditawarin bangun industri dirgantaranya sendiri bos. Ditawarin untuk join pengembangan. Jadi kalau Saudi masuk, jelas ini bakal berdampak pada proyek KF21 di masa depan dan juga ke Indonesia ya kan? Nah, lantas apa dampaknya Min? Oke, jadi ini menurut Mimin ya, dampak positifnya dulu nih. Jadi kalau Saudi masuk, maka jelas dana proyek KF21 Korea bakal jadi lebih stabil ya kan? Karena Arab Saudi itu dompetnya tebal bos, sehingga mungkin tekanan ke Indonesia jadi berkurang. Kemudian untuk pengembangan dan produksi massal bisa jadi lebih cepat dan harga per unitnya bisa turun bos kalau Saudi masuk. Nah, itu tadi positifnya. Tapi jangan lupa ada juga sisi negatifnya atau resikonya bagi kita Indonesia, dan ini serius bos. Nah, yang pertama, kalau negara kita atau Indonesia pasif nih bos, artinya pasif itu masih telat bayar, terus nggak jelas juga jadi atau enggak ambil KF21 ya kan. Maka ya kalau kita kayak gitu terus, Korea bisa-bisa fokusnya ke Arab Saudi bos. Transfer teknologi sensitif bisa lebih diprioritaskan ke Arab Saudi. Bahkan Indonesia pelan-pelan bisa tersisih dari peran strategis. Maksudnya bukan dikeluarin bos, tapi mungkin ya dipinggirkan secara halus lah. Dan Mimin rasa analoginya mirip seperti dunia percintaan bos. Yang siap dan serius, apalagi banyak pulus, bakal dipelihara dan dipertahankan ya kan. Tapi kalau yang ragu-ragu, pulusnya macet-macet, tapi banyak minta jatah, jelas bakal ditinggal. Jadi ya kalau Arab Saudi serius masuk ke proyek KF21, maka secara trilateral itu bisa jadi penyelamat IF21 kita bos. Tapi bakal juga jadi alarm keras buat Indonesia kalau Indonesia masih pasif. Sehingga pertanyaan sekarang bukan Saudi jadi masuk atau enggak, tapi Indonesia ini mau tetap jadi pemain utama, pemain cadangan, atau malah bakal jadi penonton bos. Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi, situasi Gaza di Palestina belum selesai berasap, bos. Reruntuhannya masih hangat. Tapi di ruang rapat dingin Dewan Keamanan PBB, Amerika sudah membuka peta besarnya nih. Pesannya tegas, Gaza boleh dibangun kembali, tapi Hamas harus dilucuti. Dan iuran Dewan Perdamaian akan dipakai untuk melucuti Hamas. Nah lo. Jadi, admin kutip dari sumber berita berikut, Amerika pun mengumumkan rencana demilitarisasi Gaza dengan total bos. Jadi bukan cuma roket, bukan cuma terowongan, tapi seluruh DNA militer Hamas harus dihapus. Caranya gimana? Yaitu dengan program internasional dari BOP tadi, dengan cara buyback senjata. Jadi maksudnya senjatanya dilucuti, dibeli, lalu dihancurkan pakai iuran tadi bos. Dan semua bakal diawasi oleh pemantau internasional. Kedengarannya ya cukup rapi dan teknokratis. Lewat Dewan Perdamaian Paman Donau, negara-negara donor katanya diminta store 1 miliar US dollar per negara kalau bahasa resminya untuk rekonstruksi Gaza. Tapi faktanya uang ini katanya terikat langsung dengan syarat perlucutan Hamas. Israel tentu berdiri paling depan bos. Mereka bilang Hamas masih punya puluhan ribu senapan, ribuan roket, dan kalau perlucutan gagal, opsi militer tetap di meja. Bahkan rekonstruksi Gaza menurut Tel Aviv baru boleh dimulai setelah senjata terakhir Hamas diserahkan. Nah, tapi dari sisi yang berlawanan dari Gaza, jawabannya tetap dingin dan keras bos. Hamas menegaskan senjata ini bukan soal kriminal, tapi ini soal melawan penjajahan. Selama Israel masih menduduki tanah Palestina, senjata adalah hak perlawanan. Lucuti dulu penjajahan itu, baru bicara perlucutan senjata kami. Ibarat kata Hamas bilang seperti itu bos. Dan disinilah konflik sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat ini bukan sekedar urusan dana ya kan, bukan sekedar senjata bos, tapi pertarungan narasi. Kita milih perdamaian versi keamanan Israel atau perdamaian versi keadilan Palestina nih bos. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang akhirnya bakal dipaksa untuk menyerah lebih dulu? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini?
Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.